Aduh bapak, mas. Yep. Aduh mau bilang iya, ternyata sepedanya nyangkut di sepeda orang lain. Oke, ketemu lagi di Rider Senja. Kali ini saya berada di Serambi Masjid Maulana Ibrahim Asmorokon di Tuban. Tadi malam saya nginep di sini, mau uzlah, mencil. Oke, dan ada cerita menarik sedikit dari tempat ini. Saya nggak bilang ladies ah. Wah, hampir saja saya mungkin tidak bisa ngevlog lagi karena tadi malam kamera GoPro yang saya punyai, satu-satunya kamera yang saya punyai, tadi malam hilang. Sampai pagi ini saya cari baru ketemu, dan anehnya saya tidak mencarinya, tapi tiba-tiba orangnya datang bilang ke saya, "Mas, ini punya sampean ya?" Padahal saya nggak kenal orangnya loh. Untung saja kamera saya ketemu. Beneran saya tadi sudah sampai Lamongan, tapi kembali lagi ke sini. Ya, tunggu dulu. Oke. Jadi ceritanya pas tadi malam saya ngopi di warung depan saya parkir sepeda tadi. Depan saya parkir motor. Saya lupa kalau kameranya saya ambil dari helm, terus saya taruh di meja ketika ngopi. Kemudian saya masuk ke masjid, lupa kalau kameranya masih di situ. Dan paginya ketika saya pulang habis subuh, itu nggak berasa kalau helm saya ternyata sudah bolong, kameranya nggak ada. Baru sampai Derajat, saya mau masang kamera. Derajat itu wilayah Lamongan, ya ini terus ke timur sana. Saya mau masang kamera, saya cari di tas, ternyata nggak ada. Dan saya ingat betul ketika saya ngopi, saya taruh kameranya di situ. Jadi saya sudah nyampe Lamongan, balik lagi kembali ke tempat tadi, ke Masjid Asmorokondi. Sampai di situ tanya ke yang jual, "Pak, ada kamera di sini tang?" Orangnya kan mungkin nggak tahu, tapi saya jelaskannya kalau nggak paham itu, "Pak, kotaknya warna hitam, hitam kotak kecil gitu." "Oh, nggak tahu mas, mungkin ibunya tahu." Karena tadi malam yang jaga memang istrinya. Kemudian tapi istrinya lagi ke pasar. Tapi anu mas, istri kulo nembe teng peken, biasanya mantu esuwe. Tapi anu mas, istri saya masih ke pasar, biasanya kalau pulang agak lama. Nanti saya tanyakan, kalau mau ditunggu ya silakan ditunggu. Nggak beberapa lama setelah saya nyampe di sana, jadi saya dari Lamongan balik lagi ke sini 2 kali sih. Ngomong apa tadi ya? Terus saya sampai di sana, tiba-tiba setelah saya pesan kopi di warung tersebut, kemudian ada anak bawa Kawasaki 150 RR warnanya hijau. Setelah parkir di depan rumah atau di depan warungnya tadi, terus langsung ke saya, "Mas, ini punya sampean. Mas, ini punyamu." Saya tuh kaget loh, kok tahu aku? Kok tahu? Saya beneran kaget. Kok tahu ya? Kok tahu ya? Terus saya ambil, "Makasih mas." Ini masnya langsung masuk aja ke rumahnya. Terus tak tanya ke bapaknya, "Niku sinten pak? Itu siapa pak?" "Oh, itu anak saya kok mas." Terus saya geleng-geleng. Dan anehnya ketika diberi imbalan uang, walaupun jumlahnya nggak banyak sih, itu beneran nggak apa ya, nggak diterima. Kulo pun jenengan kepanggih kamera jenengan niku pun seneng loh mas. Artinya kalau di bahasa Indonesia kan, saya melihat kamu bahagia ketika kameranya ditemukan, itu saja saya sudah senang. Ya Allah,
baik banget orangnya. Makasih Pak, beneran makasih sekali. Oh, sebuah pengalaman yang cukup mengejutkan bagi saya. Ternyata di tahun 2016 ini ternyata banyak orang yang hatinya masih mulia, tidak memerlukan imbalan untuk melakukan kebaikan. Saya jadi sedikit, bukan sedikit sih, jadi terharu bener. Makasih Pak, saya bilang makasih lagi. Saya berkali-kali di situ bilang makasih banyak Pak. Oh, akhirnya bisa ngevlog lagi. Sekarang di belakang truk. Mau tak salib dulu ya. Sekarang kameranya karena sudah ditemukan, saya bahagia, happy. Happy bos. Mau beli lagi mahal bro, ngumpulinnya lama loh. Ini sekarang masih di Jalan Raya Tuban. Kalau tadi pagi sih baliknya Jadi saya 4 kali ini dalam sehari, 4 kali bolak-balik ke sini. Tapi ya pokoknya seneng lah, seneng habis. Kameranya saya dapatkan kembali. Dan ada pengalaman yang tak terlupakan untuk saya, bahwa semuanya tidak harus dinilai dengan uang, bahwa saling menolong dengan sesama itu sesuatu hal yang sangat menyenangkan. Ini bahas yang lain ya, di kolom komentar saya juga banyak motovlogger baru, kemudian minta saran ke saya, ini harus gini, ini harus gini, ini harus gimana, videonya sudah baik atau tidak, gini. Kalau menurut saya sih, kalau mau jadi pure motovlogger atau motovlogger murni, syaratnya cuma satu, update video. Seiring dengan waktu, kita akan menemukan gaya vlog kita sendiri. Kita tidak bisa meniru gaya vlog orang lain karena memang kita bukan mereka. Just be yourself. Hanya jadilah dirimu sendiri. Kalau kamu mau ngomongin ini ya tinggal ngomongin aja. Kalau banyak salahnya, it's okay. Kenapa? Nggak apa-apa kok. Ya seperti yang saya alami dulu ketika touring, cuma ngomongnya satu kata, 10 menit lagi satu kata. Sekarang sudah gedabrus. Sekarang sudah ngomongnya kayak kereta api. Kok tutut. Yamaha Vision. Kalau ada banyak kesalahan dalam video, biarkan saja. Pokoknya diupload saja lah. Yang penting update. Seiring dengan waktu pasti kita akan mengalami perubahan. Entah itu cara bicara, entah itu kosakata yang kita miliki. Kosakata kayak kosakataku banyak aja. Ketika kita sudah sering upload video, kita akan memahami kelemahan-kelemahan kita, karena terkadang kelemahan yang kita miliki bisa menjadi nilai lebih dari yang tidak dimiliki oleh motovlogger yang lain. Kalau dari falsafahnya orang bijak sendiri kan begitu, manfaatkan kelemahan yang kita miliki, manfaatkan kekurangan yang kita miliki, kita jadikan sebagai kelebihan. Kita jadikan sebagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau kita sebagai motovlogger punya kelemahan ini, it's okay. Suatu hari nanti karena kelemahan itu akan menjadi daya tarik kita sendiri. Contohnya kayak saya. Kenapa saya? Ya karena saya hanya ngomongin diri saya sendiri. Kalau saya ngomongin orang lain, malah saya salah lagi. Kalau saya, bahasa saya sangat terbatas karena kebiasaan saya memang bukan berbahasa Indonesia. Jadi ya agak sedikit medok. Kata mereka medok lah. Tapi dari situ mungkin ada orang-orang yang menyukai kemedokan saya. Kemudian ada yang menganggap beberapa subscriber saya, ada yang menganggap saya ini katanya sih lucu, padahal ya mungkin menurut beberapa orang tidak lucu. Intinya apa yang disukai pelanggan, mungkin itulah daya tarik kita. Jadi kelola saja itu dengan baik. Jadi tidak perlu saya takut gini, saya takut gitu, nggak usah. Yang penting kita update videonya tiap hari seiring dengan waktu. Maka saya bilang tadi,
kita akan menemukan gaya vlog kita sendiri. Karena saya membahas ini karena banyak sih yang bertanya, gimana sih biar banyak like-nya, gimana sih biar banyak view-nya. Sebetulnya sih punya saya juga nggak terlalu banyak like-nya, nggak terlalu banyak view-nya. Bahkan ada video-video tertentu yang malah jempolnya buset, dislike-nya syarat-arat, dislike-nya sangat banyak. Tapi ya kembali ke jiwa kayak setan aja. Kembali ke pribadi kita masing-masing. Karena saya uploader video, jadi apa yang disukai oleh subscriber saya itu yang saya lakukan, kecuali jika saya disuruh yang aneh-aneh saya nggak mau. Ketika video saya disukai oleh beberapa orang saja itu senengnya minta ampun. Bayangkan kita upload video kemudian dihargai orang lain, bener nggak? Bener kan? Ketika video kita disukai, walaupun banyak yang nggak suka tapi ada beberapa yang menyukai, rasanya bung, rasanya mantep. Makasih loh, makasih buat semua subscriber saya yang bersedia menyempatkan untuk memberikan jempol di video-video saya. Saya nggak bisa balas apa-apa, pokoknya saya cuman bisa bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak. Kumat. Ya itu ajalah menurut saya kalau mau jadi motovlogger. Kalau mau jadi motovlogger cuma satu kuncinya, update bos, update videonya. Mau suka atau nggak suka ya, kalau kita tidak update, siapa yang mau lihat channel kita? Kita nggak akan pernah tahu kelemahan. Woi, kaget saya. Wow, Kawasaki Ninja 250 Fi. Keren mas bro. Oke ya, mudah-mudahan satu tips yang agak konyol ini berguna buat kamu-kamu yang mau jadi motovlogger. Woi, kaget saya. Kenapa ya mereka selalu bunyikan klakson untuk nyalip? Tit! Kaget bos. Ini salah satu jembatan ikonik di perbatasan Lamongan dan Tuban. Saya selalu suka lewat sini. Unik aja sih jembatannya, ada dua, satunya datar, satunya melengkung. Lucu. Wow. Ya itu aja sih menurut saya satu tips yang paling sering ditanyakan oleh para usaha. Damai bos. Itu aja update videonya, kalau bisa yang terjadwal. Dan dari situ kita bisa belajar kekurangan dan kelebihan kita. Kita bisa memanfaatkan kekurangan kita untuk menjadikannya sebagai suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh. Indahnya. Sayangnya banyak sampah ya. Untuk dimanfaatkan menjadi kelebihan yang tidak dimiliki oleh motovlogger yang lain. Demikian untuk jawaban Rider Senja. Hampir aja nabrak Toyota Avanza. Untung aja sedikit sigap. Kik. Iya, mau tak salip aja. Hurra. Lagi. Ye. Waduh bapak, ya belok kali, lihat belakang sama sekali. Wih. Hati-hati loh Pak Becak, bawa penumpang lo ya. Enakan saya single seat. Yo mas. Kok langsung belok aja mas? Hei, nyantainya bapak ini pakai becak motor. Betulnya sih nggak boleh ya, tapi ya semuanya demi perut lah. Mau ngelarang apa kita juga sih.
Aduh, kalau di sini ini wilayah Kecamatan Brondong, Lamongan, jalannya sedikit agak ruwet karena di sini ada banyak sekali abang becak tuh kan lihat ya Allah. Hampir. Woi, bis juga kalau jalan nggak kira-kira. Iya, misi Pak. Ketemu orang gila lagi. Sebisa mungkin selalu update video, kemudian apa yang diinginkan pelanggan. Kalau kita bisa, sebaiknya ya dituruti. Kalau tidak bisa ya minta maaf. Maaf loh ya, ada beberapa hal-hal yang memang tidak bisa saya lakukan. Terus mau apa lagi? Kalau nggak bisa terus gimana? Oke, demikian moto vlog kali ini dari Rider Senja. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa, bisnya mau kemana nih? Mau salam kedangan bis, gak enak viewnya. Maju grup. Cihu. Old ladies. Ini sih anehnya jalan kita. Jalannya cuma segini tapi kendaraannya gedenya, ya ampun. Nye. Kantong ajaib. Ini ada Doraemon enak ini. Senter mengecil. Wula lama amat ya. Sabar bos. Ya sabar. Why? Oke. Air King. Kesel Air King lagi. Saya suka kalau lihat motor itu. Suka. Wah, lihat view dulu ya. Lihat view pantai. Kalau di sini sih sayangnya banyak sampahnya. Itu yang di sebelah sana WBL, Wisata Bahari Lamongan. Sekian motovlog kali ini dari Rider Senja. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, share, komentar, serta subscribe video-video saya. Dan dadah.